Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizka Hidayatullah dengan NIM 232020110005 dari Komunikasi Penyiaran Islam kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana kritis dengan model Tion Van Dijk pada pemberitaan Kompas.com, yang dimana di Kompas.com tersebut membahas tentang Prabowo Gibran yang unggul pada sementara ini pada kegiatan debat. Nah, dan di sini kita berangkat dari latar belakang yang dimana dengan perkembangan media massa pada saat ini, hal yang dapat kita lihat dari banyaknya media yang bermunculan, baik itu dari media cetak, baik itu dari media online sekalipun, ataupun media-media lainnya, yang dimana media massa yang memiliki tujuan pada umumnya untuk semua masyarakat ataupun yang bertujuan bersifat massal. Dan dengan terjadinya informasi ini yang terus-menerus berkembang, memungkinkan akses mudah terhadap media online yang dimanapun dan kapanpun itu, dan masyarakat sendiri dapat mengaksesnya kapanpun dan gimanapun itu. Dan di sini kita melihat dengan analisis wacana kritis menurut Tion Van Dijk, yang dimana Tion Van Dijk mengemukakan analisis wacana kritis merupakan cara memandang atau melihat suatu realitas sosial itu yang melahirkan teks tertentu, sedangkan analisis sosial melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan perkembangan yang berkembang dalam masyarakat atau suatu wacana, dengan tujuan yang membuka asumsi ideologi yang masih tersembunyi dalam teks lisan ataupun teks tertulis agar resistensi dan dapat mengatasi masalah berbagai bentuk kekuasaan itu, ataupun memperoleh apresiasi terhadap berakhirnya kekuasaan pada suatu saat nanti. Nah, dan di sini analisis wacana Tion Van Dijk dilihat dengan beberapa model, yaitu ada 3 model, yang dimana pertama, model analisis wacana, yang dimana susunan teks dalam memberitakan sesuatu penggambaran atau pemaknaan dari sebuah realitas. Yang kedua, dilihat dari kognisi sosial, yang dimana bagaimana susunan teks itu diproduksi ataupun pembentukan konstruksi realitas tidak dipandang sebagai individu yang netral, akan tetapi memiliki ideologi sendiri. Dan yang ketiga, dilihat dari model konteks sosialnya, yang dimana pemaknaan dalam berita dapat dipahami secara bersama-sama. Dan dari model-model tersebut atau beberapa model yang saya jelaskan tadi, terdapat struktur teks wacana yang dimana terdiri dari struktur makro yang terdiri dari elemen tematik ataupun topik ataupun temanya, dan yang kedua yaitu terdiri dari struktur suprastruktur yang dimana menjelaskan elemennya terdiri dari skematik atau skema yang dirangkai atau yang sudah tersusun atau yang tersusun. Nah, dan di sini diangkat dari pembahasan yang dimana survei Litbang Kompas, yang dimana membahas tentang Prabowo Gibran unggul sementara ini dalam perdebatan, yang dimana dapat dilihat bahwa ketiga pasangan di saat yang sama ketika mereka sudah ada pasangannya lalu juga sudah berkampanye, ternyata suara-suara pemilih yang belum menentukan pilihan dan juga bimbang malah semakin meningkat pada saat ini. Bukannya malah makin sedikit, malah sekarang semakin membanyak yang orang-orang yang belum menentukan pilihannya, baik itu dari paslon nomor 1 ataupun 2 ataupun ketiga. Nah, dan di sini yang menarik yang dapat kita lihat atau diperhatikan lagi ialah terjadinya penurunan elektabilitas, yang dimana penurunan elektabilitas tersebut terjadi pada Ganjar dan Mahfud, yang dimana salah satu faktornya yaitu perpindahan suara dari pemilihan PDIP Perjuangan pada tahun 2019 yang merupakan tempat Ganjar menjadi kader di sana. Nah, dan dari Agustus angkanya ada di 60,6%, dan survei
pada bulan Desember ini menjadi 40,7%, dan di sana dinyatakan bahwa dari 2019 Ganjar dan Mahfud terjadi penurunan sampai pada saat 2023 ini. Sementara kita lihat atau kita bandingkan dengan proses atau proses pemilihan pada perdebatan yang terjadi pada paslon nomor urut 2 di pemilihan PDIP Perjuangan 2019 ini, justru ia sendiri mengalami peningkatan, yang dimana kalau kita lihat angkanya di bulan Agustus pada tahun 2019 22,1%, yang disurvei Teranyar Litbang Kompas angkanya naik menjadi 35,1% pada Desember kemarin ini. Nah, dan dari situ kita dapat menyimpulkan atau dari masalah atau pembahasan yang saya angkat tentang perdebatan Gibran dan Prabowo mengalami peningkatan, bahwa kesimpulannya yaitu dilihat dari analisis wacana Van Dijk ini menekankan bahwa pentingnya akses, di mana kelompok elit yang memiliki akses besar terhadap media akan memiliki akses besar terhadap media tersebut, dan peluangnya lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran masyarakat di sekitarnya. Nah, mungkin dari itu, apabila dapat kesalahan dari penjelasan atau terdapat kekurangan yang ada pada penjelasan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.